Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat. Baik Mas Ari. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Tadabbur Al-Baqarah ayat 177. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, seringkali kebaikan dipahami sebatas simbol dan juga penampilan lahiriah. Padahal dalam Al-Quran, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 177, Allah memberikan gambaran yang sangat utuh tentang makna kebajikan. Bukan hanya soal arah, tetapi soal iman, kepedulian, ibadah, komitmen, dan juga kesabaran. Hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi ayat yang sering disebut sebagai salah satu rangkuman karakter orang beriman. Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 177. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang tak pernah berhenti. Dalam sedetik pun nikmat Allah itu mengalir untuk kita semua. Dan kita semua semoga menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mentadabburi, karena ini termasuk perintah Quran, yaitu tadabbur dengan isinya Al-Quran. Surah Al-Baqarah 177. Ayat ini cukup panjang tapi mengandung definisi yang begitu luas, luar biasa. Ayat ini berkenaan dulu ada perdebatan antara Barat dan Timur. Dan kayaknya sampai sekarang Barat dan Timur itu bertikai nggak bakalan selesai. Ya tentu kalau bersaing dalam hal kebaikan bersyukur kita alhamdulillah. Tapi kalau sampai berkonflik, kemudian sampai ada ketegangan, bahkan sampai perang, ini yang semoga terhindari. Walaupun kadang perang itu tak bisa dihindarkan itu tadi. Ayat ini dibuka dengan bunyi ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah satu kebaikan ketika engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Berarti ketika orang menghadap ke timur berarti kan dia berasal dari barat. Kalau menghadap ke barat berarti kan dia berasal dari timur. Ukuran kebaikan itu bukan orang yang berasal dari timur atau berasal dari barat. Artinya kalau bisa dipahami, kalau boleh dipahami ayat ini bahwa kebaikan itu bukan hanya melulu dari siapa, dari mana, dan itu keturunan siapa. Artinya dari mana tidak memengaruhi, apakah dia dari barat atau dari timur, dari bangsa mana tidak berpengaruh, atau dia keturunan siapa juga tidak berpengaruh. Tidak menjadi ukuran kebaikan seseorang. Toh nyatanya ada orang yang terlahir dari keluarga Nabi, dididik oleh Nabi, tapi nyatanya menjadi Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam. Karena putra Nabi tentu kan terlahir dari keluarga Nabi, dididik oleh Nabi, tapi nyatanya sampai akhir hayatnya dalam keadaan kafir. Dalam tanda kutip tentu tidak menjadi orang baik. Kemudian ada yang dididik di lingkungan yang tidak baik. Dididik oleh Fir'aun. Tentu ya dia makan dari hartanya Fir'aun. Tetapi nyatanya begitu dewasa menjadi Nabi Musa alaihissalam. Artinya kita dari keturunan siapa, dari bangsa mana bukan jaminan kita menjadi orang baik. Lah, yang dimaksud baik itu apa? Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu pertama man amana billah, orang yang ada keimanan imanan kepada Allah. Mungkin dalam kesempatan lain saya pernah sampaikan inilah password paling utama.
yaitu meyakini, beriman, punya akidah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu hatinya meyakini, mulutnya mengucapkan dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah hanya beriman pada Allah? Tidak, tapi juga wal yaumil akhir, tentang akan datangnya hari akhir. Kemudian wal malaikah, percaya dengan adanya malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah, ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang mulia, yang tidak berpotensi untuk melakukan pembangkangan. Ini malaikat. Kemudian wal kitab, kitab-kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad atau yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Cuman perbedaannya, kalau yang diturunkan kepada nabi sebelumnya, kita hanya wajib mengimani saja. Tidak ada kewajiban untuk mempelajari, apalagi mengamalkan. Tapi yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, selain kita mengimani, ada kewajiban mempelajari, ada kewajiban untuk mengamalkan, dan juga ada kewajiban untuk mendakwahkan. Kemudian juga wan nabiyyin, percaya dengan adanya utusan Allah. Ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya untuk menyampaikan risalah atau syariat yang dari Allah, mulai dari pertama Nabi Allah Adam alaihissalam sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam ayat ini kebaikan yang pertama adalah tentang berkenaan dengan rukun iman yang 6 itu. Kemudian yang kedua, setelah iman dengan berbagai macam kepada Allah, hari akhir dan selanjutnya, wa atal mala ala hubbi. Ia mau berbagi harta yang ia cinta. Semua orang kan pasti cinta dengan hartanya. Tetapi kecintaan dia terhadap hartanya itu bisa ditundukkan dengan ia mau berbagi. Kepada siapa yang prioritas? Zawil kurba, kerabat. Orang terdekat. Kalau dia yang menjadi tanggungan kita, berarti kita mengeluarkan harta itu hukumnya wajib. Kalau yang tidak menjadi tanggungan kita, mengeluarkan harta itu ya hukumnya sunnah. Dan yang prioritas pertama adalah zawil kurba, anak. Orang-orang yang menjadi orang-orang terdekat kita atau keluarga. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Karena mayoritas anak yatim itu hidup dengan penderitaan, walaupun tidak semuanya. Ya ada anak yatim yang karena harta yang ditinggalkan oleh ayahnya berlimpah ruah, tetapi tetap ia dari sisi pemenuhan secara fisik dia sudah terpenuhi, tapi yang lain pendidikan, pengasuhan dan lain sebagainya. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Definisi miskin itu kalau dalam kajian fikih itu seseorang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. Ini definisi miskin. Ini menjadi prioritas. Kemudian wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Cuman terkadang di masyarakat ini banyak orang yang memanfaatkan, menyalahgunakan ini. Dengan ia yang sebetulnya malas untuk nyari kerja, datang dari kampung halaman, datang ke kota hanya untuk mencari-cari bantuan. Ya kalau kita mau membantu ya silahkan bantu. Walaupun seandainya yang kita bantu itu disalahgunakan, nggak ada problem buat kita, nggak masalah. Tetapi alangkah baiknya kalau bantuan dari kita itu tepat sasaran. Kalau seandainya salah sasaran pun nggak masalah, nilai pahalanya tetap ada di sisi Allah. Kemudian wasailin, orang-orang yang mau meminta-minta. Nah ini orang, nah kadang lagi-lagi tadi dimanfaatkan. Mungkin di kampung halamannya justru malah pernah saya melihat satu tayangan berita di televisi ketika ada dalam tanda kutip disebut penyakit masyarakat ya. Dirazia oleh petugas, ketika diamankan di dinas sosial ternyata di kantongnya malah ditemukan duit puluhan juta. Ternyata ya bukan orang miskin ya, orang kaya dia. Tapi dia meminta. Lah ketika kita memberi kepada orang yang meminta, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, walaupun seandainya salah sasaran, pahalanya tetap ada. Dan ini menunjukkan betapa kita termasuk dalam kategori albir tadi, orang yang baik tadi. Kemudian wafir riqab. Riqab ini budak. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya, karena udah dihapuskan. Dan Islam itu termasuk dalam syariatnya berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Itu terbukti ketika kita umat Islam ini saat itu ya, ketika budak itu masih ada, ketika saat itu melakukan pelanggaran-pelanggaran besar, maka hukumannya adalah memerdekakan budak. Ini termasuk ikhtiar dari ajaran agama Islam itu
untuk menghilangkan atau menghapus perbudakan. Karena memang perbudakan ini sesuatu yang tidak manusiawi. Manusia tapi tidak diperlakukan kayak manusia. Hanya disuruh untuk bekerja, tidak ada gaji, tidak ada kesempatan kontrak apa-apa, ya pokoknya hanya kerja. Nanti kalau itu tuannya sudah tidak butuh, ya bisa dijual. Jadi kan manusia tapi tidak diperlakukan kayak manusia. Maka dalam Islam juga ketika zakat juga rikop ini ada jatahnya, dan dalam hal ini termasuk orang baik yang orang mau membebaskan budak atau memerdekakan budak. Cuman sekarang udah tidak ada. Budak tentu berbeda dengan pembantu. Kalau pembantu ART itu ya dia bekerja, ada kontraknya mungkin, ada waktu libur dan lain sebagainya. Kemudian wa aqamas shalah. Termasuk orang baik itu orang yang mendirikan sholat. Dalam Al-Quran, perintah sholat itu selalu memakai lafadz aqama, yuqimu, yang kalau diterjemahkan secara tekstual mendirikan. Bukan hanya sekedar menjalankan. Makanya tidak pernah kita jumpai dalam ayat Quran itu memakai lafadz fa'ala. Fa'ala itu artinya mengerjakan. Lah apakah bedanya antara mendirikan dan mengerjakan? Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau mencoba mengupas ini, bahwa kalau menjalankan itu konotasinya sholat itu hanya sebatas kewajiban. Tapi kalau mendirikan itu sholat dikonotasikan sebagai kebutuhan. Lah orang baik itu orang yang sudah bisa menempatkan sholat bukan hanya kewajiban, tapi naik level menjadi kebutuhan. Orang kalau sudah butuh, dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Tapi kalau kewajiban, kok seandainya kewajiban itu ditiadakan, dia malah senang. Umpama Mas Arif, pemerintah mengumumkan bahwa mulai tahun ini kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor dihapus. Tentu orang akan senang. Wah, ini kewajiban. Tapi kalau kebutuhan kok dihalang-halangi, marah kita. Kita ini sampai demo berjilid-jilid, sampai demo di mana-mana itu kan karena kebutuhan kita terganggu. BBM naik, tentu kan yang lain-lain kan ikut terganggu. Maka kalau kebutuhan terganggu, kita akan protes. Lah begitupun kalau seandainya seseorang itu sudah bisa menempatkan sholat sebagai kebutuhan, maka kondisi apapun dia akan berusaha untuk menunaikannya karena ini kebutuhan. Nah, kalau seseorang sudah bisa menempatkan sholat sebagai kebutuhan, maka hubungan dengan Allah akan terjaga, hubungan dengan Tuhannya akan terjaga. Dan tentu bukan hanya pas di sholatnya saja, tapi yang terpenting adalah pasca sholat. Bagaimana kepribadiannya mengejawantahkan ajaran sholat itu tadi, yang tentu dirangkum dalam satu ayat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perilaku orangnya itu jadi dari melakukan hal-hal yang tidak baik atau keji dan mungkar itu tadi. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut dari Tadabbur Al-Baqarah 177 bisa kita lanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Pak Ustadz dan juga Pak Pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Tadabbur Al-Baqarah ayat 177. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan beberapa dan mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Ustadz, kami persilahkan. Baik, Mas Arif dan juga saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah. Termasuk kebaikan bukan dari mana dia berasal tapi dari perilaku, termasuk tadi sebelumnya wa aqamas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu orang yang bisa menempatkan sholat sebagai kebutuhan bukan hanya kewajiban. Kemudian yang selanjutnya yang didefinisikan orang baik dalam ayat ini Al-Baqarah 177 adalah wa ataz zakah, orang yang mau membayar zakat. Dalam Quran perintah sholat, perintah zakat ini hampir selalu beriringan. Oleh Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan begini. Ketika ada dua ayat perintah yang selalu beriringan, ini menunjukkan syarat diterimanya salah satu dengan yang lainnya. Berarti syarat diterimanya sholat ketika dia membayar zakat,
Dan syarat diterima zakat ketika dia menunaikan sholatnya. Artinya kedua-duanya saling berhubungan, tidak bisa dipisah-pisahkan bagai dua sisi mata uang. Itu antara sholat dan zakat. Artinya sholat itu disimbolkan sebagai hablum minallah, zakat disimbolkan sebagai hablum minannas. Nah, seandainya umat Islam di dunia ini menunaikan zakatnya dengan benar, insya Allah problem kemiskinan umat Islam ini bisa teratasi. Atau mungkin skupnya dikecilkan. Seandainya orang kaya di Indonesia ini mau menunaikan zakat sesuai dengan aturan yang berlaku, insya Allah problem kemiskinan itu bisa diatasi. Atau mungkin bisa disempitkan lagi. Kalau seluruh Jakarta ini orang kaya bisa yang muslim menunaikan zakat dengan benar, insya Allah problem kemiskinan itu akan bisa teratasi. Nah, kita ini masih belum bisa menunaikan zakat sesuai dengan aturan. Kalau zakat fitrah oke lah, karena begitu mudahnya hanya sekitar 2,5 kilo atau atau 3,5 liter dari beras, atau mungkin kalau diuangkan hanya sekitar 60-an ribu. Tapi yang zakat mal ini yang masih jauh. Terkadang ada regulasi dari pemerintah ketika gaji seseorang menerima gaji harus udah langsung dipotong untuk zakat. Nah, ini yang banyak menimbulkan pro dan kontra dari karangan para ahli. Zakat mal itu kan ada aturan-aturan khusus. Tidak hanya sekedar mengeluarkan zakat, tidak. Misalnya harus ada kepemilikan selama setahun. Kemudian ada milik sendiri. Kemudian kebutuhan wajib sudah tercukupi. Dan kemudian yang terpenting satu nisab. Satu nisab itu ukuran minimal. Dan ukuran minimal itu dari dulu memakai emas dan tidak berubah, yaitu sekitar 80 sampai 85 gram emas. Nah, ini yang kadang jadi persoalan, jadi perdebatan, ada regulasi atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa PNS atau mungkin kelompok-kelompok tertentu yang punya gaji tetap langsung dipotong untuk membayar zakat. Kalau dalam aturan ilmu fikih, ya mungkin kalau gaji, mungkin mohon maaf ya, kalau di bawah 10 juta sebetulnya belum kena dia untuk membayar zakat. Tapi kalau untuk berlaki dengan sedekah, ya monggo saja. Nah, kalau di atas gaji itu, kalau per tahun itu sudah sampai ukuran satu nisab emas, 85 gram atau 80 gram, kemudian dikalikan harga emas. Kalau dalam setahun itu terkumpul segitu, ya itu baru terkena wajib zakat mal itu tadi. Nah, zakat ini sebagai solusi dari Islam yang ditawarkan untuk mengurangi atau mengentaskan problem kemiskinan itu. Kemudian termasuk orang yang albirru tadi dalam ayat ini adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang bisa menepati janji ketika ia berjanji. Nah, kadang ini ya moga-moga ya orang-orang yang menebar janji saat pemilu, saat pilkada, saat seperti itu bisa menunaikan janjinya. Ya kita doakan. Kalau memang belum bisa, ya siapa tuh saat bulan depan, tahun depan, ya kita doakan aja. Jangan kita hanya sekedar mencaci maki, sementara suatu saat nanti kita berada di situ malah kita lebih parah dari itu. Ini kan banyak di masyarakat kita kan begini. Ketika ada orang yang berjanji, kita menuntut untuk ditunaikan janji itu, tapi kadang kita sendiri tidak menunaikan janji kita. Nah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ketika orang berjanji. Lah, sebetulnya setiap kita itu selalu berjanji loh Mas Arif. Setiap kita kali sholat kita ya berjanji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Kemudian lanjut itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga janji kita. Ketika kita menikah juga berjanji akan wa ashiruhunna bil ma'ruf, akan memperlakukan pasangan hidup kita dengan baik. Itu janji yang secara tidak langsung kita ucapkan di hadapan orang-orang yang hadir dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperlakukan tidak baik, berarti kita mengingkari janji dan kita tidak termasuk dalam kategori albirru itu lagi. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar ketika dalam kesulitan, dalam kesempitan, apalagi dalam konflik peperangan. Saat ini banyak orang mengatakan bahwa hidup semakin sini semakin sulit. Kalau pendapat pribadi saya tergantung kitanya, tergantung kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan pesimis ya akan sulit beneran. Tapi kalau dengan optimis insya Allah enggak.
Karena ada satu hadis qudsi yang harus kita pegang, ana inda dzanni abdi bi, saya kata Allah itu akan menuruti persangkaan hambaku. Kalau orang pesimis menghadapi hidup, maka akan diijabah oleh Allah, dia akan sulit menghadapi hidup. Tapi kalau dia optimis, walaupun konon katanya BBM naik, harga-harga naik, tapi kalau dia tetap optimis, tidak mengeluh, move on dari keadaan, insya Allah problem itu terselesaikan. Karena ini janji Allah, ana inda dzanni abdi bi, saya itu tergantung dari persangkaan hambaku. Lah, orang-orang baik itu adalah orang yang sabar. Sabar bukan hanya berarti diam saja, tidak. Ia usaha ikhtiar maksimal untuk keluar dari kesulitan, kesempitan atau dari konflik peperangan nih, mungkin bisa terjadi. Lah, kalau ini yang terjadi, penutup ayat ini, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mulai dari iman pada Allah dan seterusnya tadi, mereka inilah orang-orang yang benar dari sisi keimanannya, benar dari sisi perilakunya, dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita masuk dalam kategori mulai dari awal tadi sampai akhir bahasan kita di segmen kedua ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang sodaku, orang-orang yang benar, dan juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan yang nyaman, baik dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz tadi salah satu poin yang saya garis bawahi adalah terkait dengan janji tadi yang apabila dia berjanji kemudian menepati janji, itu artinya bagian dari orang-orang yang sodaku atau orang-orang yang baik itu tadi. Pak Ustadz, ada juga yang mengatakan bahwasannya janji itu adalah utang. Lalu apakah ketika memang kita berjanji kemudian belum ditepati, apakah nanti di akhirat apa itu juga bagian dari utang atau seperti apa Pak Ustadz konsepnya? Iya benar Mas Arief. Mas Arief menyampaikan itu terjemahan satu hadis, al-wa'du dainun, janji itu adalah utang. Kalau memang dalam jangka waktu, biasanya kita berjanji itu kan pakai jangka waktu ya. Misalnya kalau calon-calon pemimpin dalam 5 tahun ke depan atau 100 hari awal kepemimpinan saya akan ini. Kalau memang dalam waktu yang ia janjikan itu kok dia kalau sudah ikhtiar maksimal, maka udah lepas penuntutan itu. Tapi kalau dia tidak ikhtiar maksimal, hanya sejalan-jalannya, ya tetap akan dituntut seberapa banyak orang yang dijanjiin itu. Nah, kalau seluruh rakyat Indonesia ya 200 sekian juta rakyat Indonesia akan menuntut dia. Tapi kalau dia usaha udah maksimal, dia udah mencurahkan segala kemampuannya, zahir batin, ia udah usaha melalui yang nyata sampai yang enggak nyata, dia berdoa mohon pada Allah, insya Allah tuntutan itu sudah terlepaskan. Tapi kalau tadi dia justru malah menyelewengkan janjinya, memang sengaja untuk tidak menepati janjinya, ya tuntutan itu yang nuntut bukan hanya 1-2 orang. Lah kalau dia seorang presiden ya seluruh rakyat Indonesia. Kalau dia seorang gubernur ya seluruh rakyat di provinsi itu akan menuntut dia. Maka ketika sahabat Umar Ibnul Khattab, termasuk generasi Umar bin Abdul Aziz, ketika pertama kali beliau menduduki jabatan sebagai seorang khalifah, bukan alhamdulillah, tapi innalillah. Musibah yang menganggapnya, karena ini janji berat untuk mensejahterakan rakyatnya. Di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka Khalifah Umar Ibnul Khattab itu setiap malam selalu, kalau bahasa sekarang belusukan ya, dikawal oleh sahabatnya. Begitu dia menemukan sesuatu yang perlu dibantu, tanpa tunggu-tunggu langsung beliau membantu. Bahkan dalam riwayat pernah beliau itu pulang ke Baitul Mal membantu, kalau mungkin bahasa sekarang beras kali ya, dipanggul sendiri. Ketika ajudannya, ya Khalifah, saya aja yang manggul. Jawaban Umar apa? Enggak. Apakah kamu sanggup nanti manggul dosa saya di hadapan Allah karena saya dolim terhadap rakyat saya? Itu yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab. Tapi lagi-lagi kita hanya berikhtiar. Para pemimpin saya yakin udah ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Kok seandainya sampai jabatan yang dia emban selesai, kok belum terrealisasi dari janji dan sumpahnya, asal dia sudah berikhtiar, insya Allah tuntutan itu sudah lepas. Apa daya, manusia hanya bisa berusaha, tapi tetap Allah yang menentukan. Tapi ya jangan langsung kalau gitu ya saya santai, ya nggak bisa. Wong dia sudah berjanji, dia kalau sudah ikhtiar maksimal, insya Allah
Nah, bukan hanya seorang pemimpin, tentu seorang suami ya begitu, seorang istri ya begitu. Ya, kita seorang anak terkadang ya punya janji terhadap orang tua kita. Lah kalau udah ikhtiar maksimal tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya apa boleh buat. Kalau dalam kalimat zikir untuk menyemangati tetap dengan mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya untuk saya menepati janji, untuk menghindar supaya tidak khianat, tapi semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ketika kita punya janji ya berikhtiar untuk menunaikan janji itu. Tapi kalau sudah ikhtiar maksimal, udah doa mohon pada Allah tapi kenyataannya kita belum mampu, apalagi apa daya, bukan apalagi, apa daya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.